Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang tentang pengharapan yang ada padamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Klub Sokretik, ditulis oleh Bill Crowder. Kisah inspiratif. Klub Sokratik didirikan di Universitas Oxford, Inggris, pada tahun 1941. Perkumpulan itu dibentuk untuk mendorong berlangsungnya perdebatan antara orang percaya dan penganut ateis atau agnostik.
Debat soal agama di universitas sekuler memang lazim dilakukan, tetapi yang mengejutkan adalah, selama 15 tahun klub tersebut diketuai oleh Lewis, seorang cendekiawan Kristen yang hebat. Lewis terbuka untuk membiarkan pemikirannya diuji, dengan keyakinan bahwa imannya kepada Kristus takkan goyah oleh serangan yang hebat. Ia tahu ada bukti yang kredibel dan rasional untuk percaya kepada Yesus. Lewat sikapnya tersebut, Lewis sedang mempraktikkan nasihat Rasul Petrus kepada umat Tuhan yang terserak akibat penganiayaan, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan." Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Petrus menekankan dua hal kunci. Kita memiliki alasan kuat untuk menaruh pengharapan kepada Kristus, dan kita patut menunjukkannya dengan lemah lembut dan hormat. Mempercayai Kristus bukanlah sikap yang lari dari kenyataan atau hanya angan-angan semata. Iman kita dilandaskan pada fakta sejarah, termasuk kebangkitan Yesus dan bukti penciptaan yang menjadi saksi tentang penciptanya. Dengan bersandar pada hikmat Allah dan kuasa Roh Kudus, kiranya kita siap membagikan alasan kepercayaan kita pada Allah yang Maha Besar. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana cara Anda membagikan iman Anda kepada orang lain? Apa bukti tentang kebangkitan Yesus yang menjadikannya masuk akal, meski jelas itu merupakan peristiwa mukjizat? Hal ini patut kamu ketahui. 1 Petrus 3 ayat 15 seringkali dikemukakan sebagai suatu tantangan agar kita siap sedia menanggapi kesempatan-kesempatan untuk membagikan iman. Hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Namun, membagikan iman mungkin aspek sekunder dari maksud Petrus. Pertama-tama kita harus hidup dengan pengharapan di dalam dunia yang pada umumnya tanpa harapan. Perhatikan bahwa Petrus mengatakan bahwa orang-orang akan bertanya mengenai harapan yang kita miliki. Ketika kita menjalani kehidupan penuh pengharapan di dalam dunia yang rusak ini, orang-orang di sekitar kita akan melihat suatu perbedaan. Kemudian, kita harus siap memberikan jawaban kepada mereka mengenai harapan yang menjadi ciri hidup kita. Pengharapan tersebut membedakan mereka yang percaya kepada Yesus dari mereka yang hidup tanpa Kristus, yang Paulus gambarkan sebagai tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2 ayat 12. Allah sajalah pengharapan kita, dan kita ditantang untuk hidup sedemikian rupa. Kata apologi berasal dari kata Yunani yang pada dasarnya berarti memberi pembelaan. Apologetika Kristen itu berarti ilmu tentang pembelaan iman Kristen. Ada banyak kaum skeptis yang meragukan keberadaan Allah dan atau menyerang kepercayaan kepada Allah dalam Alkitab. Ada banyak kritikus yang menyerang pengilhaman dan doktrin mengenai Alkitab yang tidak memuat kesalahan. Ada banyak guru-guru palsu yang mempromosikan doktrin yang salah dan menyangkal kebenaran-kebenaran kunci iman Kristen.
Misi dari apologetika Kristen itu memerangi semua gerakan-gerakan ini dan mempromosikan Allah Kristen dan kebenaran Kristen. Mungkin, ayat kunci untuk apologetika Kristen di dalam Alkitab adalah 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tidak ada alasan bagi seorang Kristen untuk sama sekali tidak mampu mempertahankan imannya. Setiap orang Kristen harus mampu memberi penjelasan yang cukup mengenai iman mereka di dalam Kristus. Tidak, memang tidak setiap orang Kristen harus menjadi ahli dalam apologetika. Namun, setiap orang Kristen perlu mengerti apa yang mereka percaya, mengapa mereka percaya, bagaimana membagikannya dengan orang lain, dan bagaimana mempertahankannya dari kebohongan dan serangan. Aspek kedua dari apologetika Kristen yang sering diabaikan adalah bagian kedua dari 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mempertahankan iman Kristen dengan apologetika tidak boleh dengan cara yang kasar, marah-marah atau tidak menunjukkan hormat kepada orang yang berbeda pendapat. Saat melakukan apologetika Kristen, kita harus berusaha memberikan pembelaan yang kuat, tapi pada saat bersamaan bersikap seperti Kristus dalam usaha pembelaan itu. Kalau kita memenangkan perdebatan, namun menjauhkan orang dari Kristus karena sikap kita, maka kita telah kehilangan tujuan yang sebenarnya dari apologetika Kristen. Ada dua aspek atau metode utama dari apologetika Kristen. Pertama, biasanya disebut sebagai apologetika klasik, di mana seseorang memberikan bukti-bukti bahwa berita Kristen itu benar adanya. Yang kedua, yang biasanya disebut apologetika anggapan mencakup usaha mengkonfrontasikan anggapan-anggapan, atau prasangka-prasangka, asumsi-asumsi di balik pemikiran anti-Kristen. Para penganut kedua metode apologetika Kristen ini sering berdebat satu dengan yang lain soal metode mana yang paling efektif. Kelihatannya, menggunakan kedua metode akan jauh lebih efektif, tergantung kepada orang dan situasi yang dihadapi. Apologetika Kristen itu menyajikan pembelaan yang masuk akal terhadap iman dan kebenaran Kristen kepada mereka yang tidak memahaminya. Apologetika Kristen merupakan aspek yang perlu dari kehidupan Kristiani seseorang. Setiap orang Kristen diperintahkan untuk senantiasa siap dan diperlengkapi untuk memberitakan Injil dan mempertahankan iman kita. Matius 28 ayat 18-20 dan 1 Petrus 3 ayat 15. Itulah hakikat dari apologetika Kristen. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini.
semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.